Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot Lovers, balik lagi di Rio Hotspot Channel. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Nah, kita akan cari tahu seperti biasa ya. Kita akan cari tahu ada kejadian-kejadian apa sih di balik laga antara Arema FC kontra Persib Bandung ini, dan juga ada fakta-fakta apa sih di balik laga kali ini. Nah, kita akan kulik-kulik satu persatu ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita kulik-kulik, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya ya masih sama, dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa fakta selengkapnya Rio Hotspot. Inilah beberapa hal yang terjadi dan fakta di laga Arema FC kontra Persib Bandung. Stadion Iwayan Dipta. Mungkin banyak yang mengira dua tim ini dua kali bertemu di stadion ini. Padahal ini untuk pertama kalinya dua tim ini bertemu di stadion ini. Di musim 2021-2022 memang dua tim ini bertemu di Bali, tapi bukan di stadion ini, tapi di Stadion Gusti Ngurah Rai. Namun sejak era Liga 1 memang dua tim ini sudah dua kali bertemu di luar kandang, yakni di 2021 itu dua kali dua tim ini bertemu di dua kandang yang berbeda, yakni di laga perdana di Stadion Maguwo Harjo dan di laga kedua di Stadion I Gusti Ngurah Rai. Wasit, ini unik. Sebelum laga dimulai, PT LIB ini tak menampilkan siapa saja perangkat pertandingan di laga ini. Kami pun heran apakah ini LIB yang lelet atau memang disengaja. Tapi kabarnya ini memang disengaja, sebab Erick Thohir sebagai ketua komite wasit ini nggak puas pada wasit ini. Dan ini juga adalah laga dua tim rival yang ditakutkan jika wasit diumumkan dulu ke publik, maka akan membuka jalan bagi para mafia bola buat ngehubungi wasit yang berlaga di tugas ini untuk ngatur skor. Jadi katanya sih ini memang disengaja biar wasit ini nggak ada yang ngubungin, nyuruh ini nyuruh anu, tapi tetap ini nggak efektif loh. Soalnya bisa aja kan bukan mafia itu yang ngubungin wasit, tapi wasitnya duluan yang ngubungi para mafia itu. Woi, saya nih yang memimpin laga ini, mau ngasih berapa, ya kan? Bisa aja kan kayak gitu. Gol Gustavo Almeida. Gol Gustavo Almeida di menit kelima adalah gol perdana Almeida di musim ini. Dan ini dua kali berturut-turut Persib kebobolan lebih dulu di Liga 1 di dua laga terakhir ya di Liga 1 musim ini. Gol Ciro Alves. Gol Ciro Alves di menit ke-8 adalah gol perdananya di musim ini, dan ini gol perdana Ciro yang dilesakan ke gawang Arema sejak ia berkostum Persib. Penalti Gustavo Almeida. Penalti Gustavo Almeida di menit ke-14 membuat Gustavo bisa mencetak brace untuk pertama kalinya di musim ini, dan ini penalti ke-7 sepanjang dua tim ini bertemu di Liga 1. Tapi proses penalti ini pun menjadi kontroversi, sebab kita lihat nih, jelas ya. Dalam tayangan ulang ini jelas pelanggaran Alberto ini awalnya terjadi di luar kotak penalti atau mungkin di garis kotak penalti ya. Tapi wasit tak berkoordinasi dulu dengan hakim garis dan langsung menunjuk titik putih. Gol David da Silva. Gol David da Silva di menit ke-37 adalah gol kedua DDS musim ini, dan DDS mengulangi hal yang sama dengan musim lalu, yakni cetak 2 gol berturut-turut dalam 2 laga awal Persib. Dan ini adalah gol ketiga DDS yang DDS lesakan ke gawang Arema sejak ia berkostum Persib.
Kesalahan wasit Aidil Azmi yang pertama di menit ke-18 saat David da Silva dijatuhkan oleh Rifat Marsabesi, tapi tak ada pelanggaran padahal disitu jelas Rifat ini memeluk DDS sampai terjatuh. Yang kedua, Beckham Putra dilanggar di menit ke-28 oleh Jayus Haryono dan itu pun tak disebut pelanggaran dan Jayus tak diberikan kartu kuning. Yang ketiga, benturan antara Michael Tata dengan David da Silva di menit ke-53. Silahkan komentarnya sendiri, itu pelanggaran atau tidak. Yang keempat, handsballnya Nick Wipers di menit ke-58. Padahal jelas bola itu mengenai dada. Dan yang kelima, handsballnya Rafael Almeida di menit ke-89. Silahkan nilai sendirilah. Yang keenam, mempercepat tiup peluit di akhir babak pertama, yaitu babak pertama itu kan injury time-nya 3 menit, tapi wasit meniup peluit di menit ke-47,35. Padahal dalam aturan FIFA seorang wasit ini boleh menambahkan waktu di setiap pertandingan tapi dilarang mengurangi waktu. Tapi ya ini bisa dimaklumi, mungkin saja jam di tangan wasit ini berbeda dengan jam yang tertampang di layar televisi. Brace Ciro Alves gak mau kalah dengan Gustavo. Ciro pun cetak brace di laga ini dan ini brace kedua Ciro selama Ciro berkostum Persib. Hat-trick Gustavo Almeida. Gol Gustavo Almeida di menit ke-81 adalah gol ketiganya alias hat-tricknya perdana di musim ini. Dan ini pun menjadi hat-trick perdana di Liga 1 musim ini. Dan Gustavo Almeida pun menjadi pemain Arema pertama yang mampu cetak gol di laga debutnya sejak era Liga 1. Hasil imbang. Ini adalah hasil imbang keempat saat dua tim ini bertemu sejak era Liga 1. Dan hasil imbang ini adalah hasil imbang kedua Persib di musim ini. Dan ini sekaligus mengulangi apa yang terjadi di musim 2017 silam, di mana Persib di dua laga awal di musim itu hanya menuai 2 hasil imbang. Sementara bagi Arema, 2 hasil ini tuh menyamai apa yang mereka lakukan di musim 2018 silam, di mana di musim 2018 di 2 laga awal Arema cuma bisa mengoleksi 1 poin. Jadi kesimpulannya di laga ini adalah yang pertama, wasit masih banyak lakukan kesalahan dan jelas kita sangat butuh VAR. Yang kedua, 2 tim ini kekurangannya sama tapi berbeda. Yang sama adalah di lini belakang, baik Arema maupun Persib masih perlu dibenahi. Kesalahan-kesalahan di lini belakang harus secepatnya diminimalisir. Lalu yang beda adalah sisi tumpul. Kalau di Arema sisi tumpulnya jelas di sisi depan yang hanya mengandalkan Gustavo Almeida. Sementara sisi tumpul Persib ada di sisi kanan, di mana hanya mengandalkan Ciro Alves. Sementara Putu Gede terfokus pada bertahan. Lalu yang paling menonjol di laga ini, yakni 2 tim ini sama-sama tak ada playmaker hebat. Kesimpulan yang ketiga adalah kami nggak peduli kalau nantinya ada yang komentar, giliran kalah aja nyalahin wasit. Ya itu terserah situ dan itu pendapat orang masing-masing. Yang jelas kalau kami bicara itu pasti sesuai fakta. Musim lalu pun kami sangat banyak menerima komentar-komentar seperti itu. Tapi faktanya apa? Benar kan? Musim ini cuma 18 wasit loh yang lolos. Artinya apa? Artinya yang kami lihat musim lalu itu memang benar. Dan kami bangga dengan asumsi kami, sebab asumsi kami tersebut terbukti. Dan kami bisa buktikan dengan terbukti banyaknya wasit yang dianggap tak layak di Liga 1 musim ini. Pasti ada yang komentar nih, dasarnya aja lu pendukung Persib, makanya lu nyalahin wasit mulu. Terserah. Dan kami pun bisa bilang gini sama kalian, dasarnya aja situ nggak suka sama kami sama Persib, makanya situ nyalahin kami, ya kan? Kami mah masih mending, kami ini cuma channel kecil, jadi wajar kalau masih ada kesalahan. Coba lihat Indosiar sebagai TV nasional, tapi benar-benar benci sama Persib.
Giliran Persib dapat penalti ditulis di Instagramnya dengan tulisan dapat voucher. Giliran Arema dapat 2 kali penalti, nggak ada tuh postingan tulisan dapat voucher. Itu TV nasional loh, tapi adminnya miring banget. Ya kalau mau kritik, ya kritik ke sana dong, ke TV nasional itu, jangan ke kami cuma channel kecil. Pemain paling berbahaya di laga ini ada Gustavo Almeida di kubu Arema dan Ciro Alves di kubu Persib Bandung. Man of the match. Meskipun Gustavo Almeida mencetak 3 gol, tapi 2 gol diantaranya itu dari penalti, maka kami memilih Ciro Alves dari tim Persib Bandung sebagai man of the match. Meskipun cuma cetak 2 gol, tapi gol Ciro ini murni semua cuy. Oke, jadi mungkin itu saja ya beberapa kejadian, beberapa hal, beberapa fakta yang bisa kita ungkap di balik laga antara Arema FC kontra Persib Bandung. Duel biru timur versus biru barat. Oke, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menonton video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.